Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, guru-guru kami tercinta, para kiai, para asatid, mohon izin, mohon keriduan dan mohon keikhlasannya. Ananda Al-Fakir Khairuddin berusaha menempati ruang dan waktu yang disediakan. Dalam hal ini IKADI Kota Depok yang dengan semangat menyelenggarakan sekolah Dai 2020, bahwa satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah sahabat tercinta sekaligus mertuanya, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka Rasulullah sebagaimana biasa bercengkrama, berdialog, melakukan banyak hal, memikirkan strategi dan melakukan banyak perbincangan tentang umat. Tetapi tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang punya niat memprovokasi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan cacian, makian, hinaan, sumpah serapah. Tentu saja Abu Bakar Siddiq tidak meresponnya sedikit pun, tidak bereaksi sedikit pun, melainkan dia tetap asik bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena Abu Bakar As-Siddiq tidak mengindahkan datangnya orang Arab Badui tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan senyuman terindah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berikan dengan penuh keikhlasan dan diterima oleh Abu Bakar Siddiq dengan penuh keimanan. Tapi rupanya Arab Badui itu tak henti. Dia lakukan yang kedua kali, mencaci, memaki, menghina, sumpah serapah, agar berharap Abu Bakar Siddiq meresponnya dengan hal yang sama. Tapi lagi-lagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tetap mesra, tetap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan senyum terindahnya yang semoga kita dapat melihat nanti di akhirat kelak, senyuman terindah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rupanya Arab Badui itu mengumpulkan sekuat tenaga, mengerahkan segenap jiwa dan raga hanya untuk memprovokasi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mencaci lagi, menghina lagi, memaki lagi, bahkan kali ini Abu Bakar Siddiq dia bangkit dari duduknya, meninggalkan Rasulullah, menghampiri Arab Badui, bereaksi dan melakukan hal yang sama, mencaci dan memaki. Maka Rasulullah SAW pergi meninggalkan mereka berdua, berjalan, dan Abu Bakar Siddiq sadar akan hal itu. Maka Abu Bakar mengejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, maafkan aku. Rupanya Rasulullah sudah berada di halaman rumah Abu Bakar Siddiq. Rasulullah berbalik dan mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai sahabatku, ketahuilah, saat engkau pertama, kedua,
dihina, dicaci, dihina, kau tak bereaksi sedikit pun. Maka aku melihat malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat rahmat Allah datang satu persatu menghampirimu, mengelilingimu, dan aku sungguh senang melihat itu. Aku sungguh senang bersama mereka, dan aku sangat senang membersamai mereka. Maka aku pun tersenyum melihat engkau bersama para malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Tapi tatkala engkau bereaksi, mencaci maki, meninggalkan aku, dan saat itu pula para malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan kau, datanglah iblis membersamaimu. Dan ketahuilah, aku tak suka bersama dengan iblis, maka aku pergi meninggalkanmu. Kaum muslimin memuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, kisah ini menampar keimanan kita. Apa itu? Amanu billah wa malaikah. Kita berbicara tentang iman, tentang kepercayaan kita terhadap makhluk Allah bernama malaikat. Dari kisah ini ada dua pertanyaan besar. Pertanyaan pertama, dari kuota kehidupan yang Allah berikan kepada kita, ada yang di antara kita sudah berusia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 80 tahun. Selama kita hidup, lebih banyak manakah kita berteman, ditemani, bersama, membersamai dengan malaikatkah atau dengan ibliskah? Minal jinnati wan nas. Sekali lagi, lebih sering manakah kita ditemani, berteman, bersama, dibersamai malaikatkah kehidupan kita sehari-hari, ataukah ditemani oleh iblis, syaitan, minal jinnati wan nas? Yang kedua, dari kisah ini kita juga bertanya, benarkah malaikat itu turun bersama kita? Benarkah ada malaikat di sekitar kita? Iman terhadap malaikat. Ada 3 dalil untuk menjawab ini semua. Dalil pertama, sudah sangat hafal di luar kepala kita. Setiap tahun manakala datang bulan Ramadan, maka ayat ini kita hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaika warruh. Tatkala Lailatul Qadar itu hadir, Allah menyatakan dengan tegas, malaikat-malaikat Allah turun ke bumi. Mereka datang ke bumi berbondong-bondong, ribuan malaikat, bahkan penuh sesak bumi ini. Malaikat mencari manusia-manusia yang menghidupkan Lailatul Qadar. Siapa yang sedang tilawah, dia bersamai. Siapa yang sedang tahajud, dia bersamai. Siapa yang sedang berzikir, dia bersamai. Waruh, dan Jibril alaihissalatu wassalam pun datang saat itu. Apa yang mereka lakukan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selama mereka di malam Lailatul Qadar itu membersamai kita yang menghidupkan Lailatul Qadar, selama itu pula dia berdoa, memberikan keselamatan, berikan kedamaian, demikian kesejahteraan buat mereka yang menghidupkan Lailatul Qadar. Dalil pertama. Dalil kedua, benarkah malaikat itu hadir bersama kita? Satu peristiwa besar di mana Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak pernah menginginkannya sebetulnya. Perang Badar. Di atas kertas, kaum muslimin dengan kaum kufar Quraisy, jelas kaum muslimin kalah total. Tak pernah berperang, tak punya pengalaman perang, perlengkapan perang yang tak cukup, apalagi jumlah pasukan yang sedikit. Dan terjadi sebaliknya di kaum musyrikin Quraisy, mereka sering
tempur berperang, jumlah mereka banyak, pasukan mereka lengkap dengan perlengkapan perang, kuda, onta, panah, tombak, pedang, dan lain sebagainya. Di atas kertas, kaum muslimin kalah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dia tahu, dia tak punya kekuatan, maka dia lakukan yang disebut dengan orang saat ini mengatakan istighosah. Peristiwa ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Peristiwa besar itu di mana Rasulullah SAW takarrub kepada Allah semalaman suntuk. Dia beribadah, dia merajuk, dia merayu Allah dengan doa, dengan zikir, dengan salat, yang sampai doanya kita kenal, doa yang mengancam. Apa yang terjadi? Fastajaba lakum. Allah menjawab doa Rasulullah dengan apa? Bi alfin minal malaikati murdifin. Allah jawab doa Rasulullah, Allah jawab takarrub Rasulullah, Allah jawab istighasah Rasulullah, dengan Allah berikan ribuan malaikat murdifin, terus menerus. Bahkan kita tahu akhirnya perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Dalil kedua, malaikat turun ke bumi ikut berperang memerangi kaum kafir Quraisy. Dalil ketiga, benarkah malaikat itu ada di sekitar kita? Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang dalam majelis, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan baju yang sangat rapi bersih, rambutnya pun rapi. Tapi orang tak mengenalnya, tidak tampak bagi dirinya, sangat asing karena tidak pernah terlihat sebelumnya. Tapi kalau orang asing, mestinya pakaiannya lusuh karena perjalanan jauh. Tapi ini tidak, rambut rapi, baju rapi, tapi wajah asing. Tiba-tiba orang itu datang menemui Rasulullah, lutut bertemu lutut, berhadapan Rasulullah, mengatakan akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anis sa'ad, dan seterusnya. Kita tahu hadis ini. Laki-laki itu pergi meninggalkan Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah siapa di antara kalian yang datang tadi itu? Allah wa Rasul a'lam. Semua kompak menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Rasul menjawab, dialah Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril sayyidil malaikah, jenderalnya para malaikat, datang ke bumi menemui Rasulullah. Para sahabat, mata kepala mereka melihat, telinga mereka mendengar, mereka semua menyaksikan malaikat itu hadir, mengabarkan tentang iman, mengabarkan tentang Islam, mengabarkan tentang ihsan, bahkan bertanya tentang hari kiamat. Malaikat dapat dilihat, dapat didengar, karena dia sedang berwujud manusia. Masya Allah, tabarakar rahman. Kaum muslim muliakan Allah Jalla Jalaluh. Pertanyaan terakhir, lalu bagaimana kita mengundang malaikat-malaikat rahmat Allah itu datang bersama kita, membersamai kita, menemani kita? Jawabannya, ayatnya sangat masyhur. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqamah. Keistiqomahan itu ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita jalani iman itu, kita buktikan iman itu dengan amal soleh. Iman, amal soleh, iman, amal soleh, terus dijaga sampai akhir hayat. Illau antum muslimun. Maka yang terjadi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Ngapain malaikat itu turun bersama kita? Allah takhafu wa la tahzanu. Dia memberikan rasa nyaman, rasa damai, rasa ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Semua tenang, karena dia menghidupkan hati kita, dia menjaga diri kita
atas kehendak Allah Jalla Jalaluh. Bahkan lebih daripada itu, ketika orang sudah istiqamah, malaikat senantiasa bersama dia. Apa kata Allah? Wa abshiru, kasih kabar gembira kepada mereka yang istiqamah, ditemani malaikat kehidupan sehari-harinya, bil jannati allati kuntum tu'adun. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat menghantarkan kita kepada jannahnya Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama, membersamai, ditemani, menemani oleh para malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Dan na'udzubillah, segera sadarkan diri kami ya Allah, kalau kami bersama dengan para musuh-musuhmu, syaitan, adu mubin. Billahi wa taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.